Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini saya akan share video analisa IHSG dengan metode bandarmologi selama 1 minggu ke depan. Jadi sudah cukup lama ya saya tidak upload video baru dikarenakan karena ada kendala teknis, jadi selama semingguan saya tidak share video pembelajaran untuk IHSG, analisa IHSG selama 1 minggu. Pada minggu ini saya akan share video tentang analisa bandarmologi IHSG dengan durasi 1 minggu ke depan. Jadi kita sudah memasuki akhir tahun 2020, semua pelaku bisnis dan kita tentu merasakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat ya bagi pelaku bisnis dan bagi kita semua, dikarenakan kita secara tiba-tiba harus merubah pola hidup ya dengan melakukan semuanya dari rumah ya. Pekerjaan semua dari rumah, kemudian banyak unit-unit bisnis yang juga pilot ya, collab karena unit-unit bisnis yang tentunya mengandalkan beberapa yang mengandalkan mengumpulkan orang, mendatangkan orang menjadi tiba-tiba tidak ada pengunjung, tiba-tiba tidak ada orang yang datang, tentunya akan sangat berat bagi pelaku bisnis. Saya masih ingat di awal pertama kali pandemi pada saat Maret itu banyak pelaku bisnis yang menyampaikan hanya bertahan sampai dengan 6 bulan dan waktu itu juga ternyata banyak orang yang menyatakan bahwa tidak akan lama pandemi ini ya. Waktu itu saya sudah memprediksi akan cukup lama gitu. Tapi pandangan bagian orang hanya mungkin 1-2 bulan saja dan ternyata sampai akhir tahun pun malah di akhir tahun ini angka pandemi semakin meningkat ya, semakin banyak yang terpapar COVID-19. Bahkan sekarang yang terpapar sudah berada di ring 1 ya, berada di sekitar kita. Jadi itu juga berpengaruh pada IHSG. Seperti yang kita ketahui, IHSG Maret itu turun drastis, ya, turun seturun-turunnya. Kemudian pada Desember ini ternyata cukup sakti ya, IHSG sudah balik seperti sebelum pandemi berlangsung. Indeksnya sudah mencapai di atas 6 ribuan ya. Pada saat 2019 sebelum pandemi indeks IHSG sudah di angka 6 ribuan sekian gitu. Sekarang balik lagi. Jadi terbukti memang untuk pasar modal itu tidak banyak berpengaruh ya dengan adanya keadaan ekonomi yang seperti ini ya. Seperti kita ketahui Indonesia pun juga sudah resmi dinyatakan memasuki resesi dan ternyata juga hal tersebut tidak berpengaruh banyak. Ya, jadi terbukti juga dengan banyaknya investor-investor baru yang masuk ke IHSG ya. Seperti kita ketahui, para kaum muda milenial itu sangat suka bisnis atau terjun di dunia bisnis online seperti IHSG saat ini. Karena kan memang mereka sudah terbiasa ya dengan teknologi dan mereka suka hal-hal yang praktis. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Untuk akhir tahun ini seperti yang saya sampaikan bahwa ada fenomena window dressing dan Santa Claus Rally ya, Santa Claus Rally. Dan itu saya kira sudah terjadi ya, sehingga ternyata kalau kita lihat di chart ya, ternyata itu sudah ada beberapa saham yang mulai koreksi ya, tapi masih koreksi, belum downtrend ya. Bisa kita lihat satu persatu saham yang kita bahas pada minggu ini ya. Ini last update data, saya menggunakan data end of day ya. Jadi data end of day-nya pada saat penutupan di hari Jumat kemarin.
kemudian berlakunya pada 1 minggu ke depan. Karena saya menggunakan datanya tidak data real time ya. Jadi ada subscriber saya yang menanyakan bagaimana Pak dengan analisa dengan menggunakan AMI broker yang menggunakan data real time dari ProTrader. Di kesempatan selanjutnya nanti akan saya bahas ya, kalau menggunakan AMI broker kemudian dengan data real time dari ProTrader itu real time ya. Jadi pada saat itu pergerakan harganya pada saat itu. Yang saya lakukan ini menggunakan chartnya menggunakan Metastock ya sebagai software charting Metastock selain AMI broker. Kemudian juga saya menggunakan indikator di sini, saya jelaskan ya biar cukup jelas bagi subscriber saya dan yang belum subscribe. Menggunakan sistemnya saya menggunakan AMTA ya. AMTA slingshot system, yaitu AMTA slingshot system dengan versi 6.2. Nah, AMTA slingshot system ini adalah metode analisa dengan menggunakan bandarmologi. Jadi kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh market maker atau bandar di pasar saham. Kemudian dari pergerakan market maker yang ada di pasar saham, maka kita mengikuti ya. Kita tidak mungkin sebagai trader retail ini tidak mungkin kita melawan saham, tidak mungkin. Maka satu-satunya teknik yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti pergerakan dari market maker yang ada di pasar saham. Nah, AMTA slingshot system ini adalah mengikuti pergerakan, kita menganalisa pergerakan market maker yang ada di pasar saham. Dalam hal ini bandarmologi ya, istilah populernya bandarmologi. Jadi dari chart Metastock ini, chartingnya Metastock, kemudian di situ juga ada yang paling atas sendiri ini adalah indikator yang mendeteksi pergerakan saham. Jadi bisa kita lihat nanti kalau di charting yang ada di aplikasi sekuritas itu nanti bisa kita lihat dari data broker summary. Di broker summary-nya nanti kita lihat di situ dari net buy dan net sell. Tuh bisa kita hitung sebenarnya secara manual, tetapi ini sudah ada chartingnya sehingga kita bisa deteksi di situ. Ini yang atas sendiri adalah analisa market maker atau analisa pergerakan bandar. Kemudian yang di tengah ini adalah candlestick, chart candlestick-nya. Kemudian di sini juga ada dynamic support dan resisten yang bergerak. Di situ ada warna biru ya, kemudian ada warna merah. Kemudian di sini juga charting AMTA ini saya sukai karena di situ ada indikator untuk kapan beli, kapan sell. Jadi kalau kita lihat di sini ada short itu adalah sinyal beli yang kuat ya di sini. Kemudian diikuti dengan tanda arrow atau panah yang bergerak ke atas. Itu artinya sinyal beli yang kuat. Kemudian ada juga sinyal beli lanjutan yang berwarna ini ya, dot berwarna biru atau titik berwarna biru, itu juga artinya sinyal untuk buy. Kemudian juga ada dot yang berwarna hijau ini, nah, seperti ini. Ini juga ada merupakan sinyal buy lanjutan. Kemudian di samping itu ada juga jadi di sini batas dari supportnya adalah garis yang berwarna biru ini. Kemudian kalau yang di atasnya yang sebaliknya ada garis resisten yang berwarna merah, itu artinya saatnya kita mengambil take profit. Kemudian di situ juga ada tanda untuk saatnya take profit adalah tanda arrow ya. Tanda arrow atau tanda panah yang mengarah ke bawah. Itu ada warna red arrow, ada juga yang purple arrow. Nah, di situ artinya kita sudah waktunya untuk take profit. Kemudian juga ada tanda stop di situ. Jadi kita pembelian yang kita lakukan sejak sinyal-sinyal buy ini harus kita TP.
Seperti itu ya membacanya. Kemudian juga di chartnya ini juga ada emoticon. Emoticon kalau merah seperti ini artinya emoticon yang mensinyalkan downtrend. Kemudian ini di bawah ini ada warna merah dan warna biru ya. Kalau biru berarti buyer yang menguasai pasar saat itu. Kalau merah berarti seller yang menguasai pasar pada saat itu. Kemudian ini adalah volume perdagangan yang berwarna abu-abu, ini adalah volume perdagangan. Kemudian ini adalah MACD ya. MACD yang ada 2 garis ini, kalau perpotongan, kemudian kalau yang merah memotong ke bawah artinya dead cross, kalau yang biru memotong ke atas artinya golden cross. Tuh, seperti itu artinya. Kemudian kalau ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Artinya kalau ini berada di atas berarti pembelian mendominasi pasar, kalau berada di bawah berarti penjualan yang mendominasi pasar. Seperti itu ya keterangan singkatnya. Karena ada permintaan dari subscriber, nanti untuk yang AMI Broker akan saya bahas di kesempatan yang berikutnya. Ini kita bahas metastock dulu dengan anti selling short system. Baik, kita lihat sadam dari saham Sido Muncul. Saham Sido Muncul bisa kita lihat di sini pada analisa untuk minggu ke depan ya. Sido Muncul ini sudah lama seller menguasai pasar ya. Jadi sudah lama sejak November seller menguasai pasar. Kemudian ini dibuktikan dengan emoticonnya yang berwarna merah. Kemudian kalau kita lihat di sini volume perdagangan tidak terlalu besar. Lalu di sini masih zona dead cross ya. Masih zona dead cross di sini. Bisa kita lihat ini yang tanda kursor saya tunjukkan di situ. Kemudian juga di sini bisa kita lihat ternyata volume penjualan lebih dominan daripada pembelian. Tetapi harga kemarin di Jumat kemarin berwarna hijau, artinya ada kenaikan walaupun tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat candlestick-nya di situ. Candlestick-nya ini sudah ada sinyal brown arrow, kemudian beberapa hari yang lalu ada dot berwarna hijau dan ada short berwarna hijau. Artinya sudah beli sejak lama ya, sudah beli sejak tanda short ini dan belum ada tanda untuk TP sehingga untuk Sido bisa di hold. Kemudian kalau kita lihat market maker, apa yang terjadi pada market maker, di sini market maker sedang melakukan yang namanya akumulasi, kemudian sedikit melakukan distribusi. Ya. Jadi kalau ada merah seperti ini, artinya market maker ini melakukan distribusi dan bisa kemungkinan juga ada beberapa market maker yang meninggalkan saham Sido. Jadi perlu hati-hati untuk yang seperti keadaan seperti ini perlu hati-hati. Lanjut ke saham berikutnya, Pegas ya. Pegas ini adalah perusahaan gas Nusantara. Ya, ini adalah salah satu-satunya perusahaan gas yang ada di Indonesia yang mensuplai gas untuk industri selama ini. Karena kita tahu di Indonesia tidak ada ya gas yang disalurkan dari rumah ke rumah, sehingga PT Gas supply-nya terutama ke industri ya. Kemudian dia juga mensuplai LPG dan sebagainya itu. Nah, kita lihat kalau Pegas ya, Pegas ini sudah naik cukup lama dan sekarang masih pada uptrend. Kemudian seller juga masih menguasai. Kalau kita lihat di sini volume perdagangan tidak terlalu besar, tetapi dominasinya tetap dikuasai oleh volume pembelian ya. Kemudian kalau di sini sudah ada golden cross pada saat volume naik tinggi ini golden cross. Dan kita lihat bisa di sini ternyata untuk chartnya itu tidak naik ataupun tidak turun di sini. Bisa kita lihat ya. Dan ternyata di sini sudah ada tanda dot berwarna merah, artinya sudah harus segera TP kalau sudah dapat dari sinyal-sinyal beli yang di sini ya. Sinyal-sinyal beli yang ada di sini, ini dot berwarna biru, itu sudah harus segera TP. Dan di sini kalau kita lihat di sini
support dan resistennya pun juga ini sudah ada TP sebagian gitu, jadi ada take profit sebagian karena sudah naik terlalu tinggi. Kemudian kalau kita lihat di sini market maker sebenarnya melakukan akumulasi ya. Jadi makanya TP-nya tidak terlalu kencang. Kalau TP yang harus TP betul itu adalah yang merah seperti ini ya. Ada arrow berwarna merah seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah range ya. RANC. Ini adalah pesaing daripada Hero, Hypermart ya, tapi ini range ini untuk kalangan menengah ke atas ya. Jadi dia jualan bahan-bahan mentah, ya bahan-bahan mentah, daging-dagingan dan sebagainya itu, tapi adanya di kota-kota besar dan untuk kalangan menengah ke atas. Jadi ini range ini lebih memiliki karakter yang berbeda dengan Hero ataupun Hypermart ya, karena range ini justru membukukan laba yang cukup tinggi dibandingkan dengan Hypermart dan Hero yang turun ya karena pandemi ini. Kita lihat di sini range juga sedang dalam zona downtrend ya, ini bisa kita lihat berwarna merah, kemudian ini seller mendominasi, tetapi ini masih volume pembelian ya, karena range itu beberapa hari yang lalu naik tinggi, volume perdagangannya cukup tinggi, kemudian langsung diikuti koreksi berhari-hari ya. Ini bisa kita lihat di sini, ini sudah saatnya untuk take profit ini karena ada arrow berwarna merah, kemudian ini juga brown arrow, kemudian diikuti oleh brown arrow. Kemudian kalau kita lihat chartnya itu sudah berapa hari ini? 4 hari sudah berwarna pekat ya, hitam pekat, artinya chart turun. Dan kalau kita lihat market maker di sini, market maker melakukan distribusi itu untuk range ya. Kemudian lanjut ke berikutnya IMAS. IMAS ini adalah Indomobil. Ini juga sudah beberapa hari naik tinggi ya. Kemudian ini ya bisa kita lihat di sini netral ini. Ternyata berwarna hitam ini artinya netral ya. Kemudian ini juga berwarna abu-abu, ini artinya seller dan buyer sama kuat. Kemudian kalau kita lihat di sini volume perdagangan juga normal. Karena beberapa hari yang lalu sempat naik tinggi ya, sempat naik tinggi. Kalau sudah naik tinggi dalam satu hari itu biasanya besoknya akan koreksi. Bisa kita lihat di sini masih volume pembelian yang menguasai. Kemudian ini sudah mulai ada mau menuju ke dead cross, ini harus hati-hati di sini. Dan kalau kita lihat Jumat kemarin itu masih ada kenaikan ya, tapi sudah ada dot berwarna merah di sini, artinya sudah waktunya untuk take profit. Kalau kita lihat di sini, kemudian indikator market maker bisa kita lihat di situ adalah berwarna hijau, masih berwarna hijau, artinya masih ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke yang berikutnya, saham yang berikutnya, emiten yang berikutnya ya, Unilever. Unilever ini adalah consumer goods yang cukup prospek juga ya di Indonesia. Terbukti ini Unilever ini sudah beberapa kali melakukan ya stock split ya. Stock split itu dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika sahamnya terlalu tinggi. Sehingga sahamnya kemudian dipotong nilainya ya, dipotong nilainya menjadi lebih rendah lagi. Indofood Unilever ini pernah beberapa kali stock split ya saat harganya sudah di atas 40.000 per lembar sahamnya. Nah, itu sudah di stock split dan sekarang sudah di bawah 10.000 lagi. Ini masih prospek ya, prospek sekali ya. Kita juga tahu bahwa banyak pengguna produk Unilever di Indonesia. Ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk indikatornya berwarna hijau artinya masih uptrend, kemudian juga berwarna biru ini ya, mulai berwarna biru pada saat dominasi warna merah ya, artinya buyer sudah mulai menguasai pasar. Dan kalau kita lihat volume perdagangan juga sudah mulai naik, walaupun di sini untuk MACD volume penjualan masih dominan ya, kemudian MACD-nya tidak seberapa jelas itu perpotongannya, tapi sudah naik pada Jumat kemarin ya, naik cukup tinggi. Dan ada beberapa kali brown arrow yang mengarah ke atas.
Kemudian kalau kita lihat market maker melakukan akumulasi nih, akumulasi besar-besaran sehingga untuk Unilever itu saat yang tepat untuk masuk ya. Kemudian lanjut ke Indofood. Indofood ini juga consumer good sama ya, pesaing berat dari Unilever. Kalau Indofood ini ternyata keadaan yang berbeda. Indofood ini bisa kita lihat ya, downtrend berwarna merah, kemudian ininya juga sellernya menguasai, dan volume perdagangan juga kita lihat tidak terlalu tinggi ya, normal saja. Kemudian kalau kita lihat di sini masih volume penjualan yang menguasai dan dead cross-nya masih berlanjut ini ya. Tapi ini saat yang tepat untuk collect pelan-pelan ya sebenarnya. Karena sudah ada sinyal ini, dot berwarna blue beberapa kali dan ada arrow berwarna brown. Ya, ini sudah artinya saatnya beli ini di titik-titik ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah walaupun market maker-nya ternyata masih warnanya merah. Market maker-nya berwarna merah artinya market maker meninggalkan emiten Indofood itu. Ya, jadi ada kontradiksi untuk Indofood ya. Kemudian chart yang berikutnya HMSP, ya ini salah satu perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia ya, setelah Gudang Garam. Ya kalau Jarum itu tidak ada sahamnya ya, sahamnya tidak dijual secara bebas. Ini bisa kita lihat untuk HMSP ya yang sudah di take over sama Philip Morris ya. Ini untuk saham rokok ini karena Januari itu ada kenaikan cukai rokok, maka saham rokok downtrend secara besar-besaran. Bisa kita lihat ya di sini ya. Ya ini. Ini kan ada arrow mengarah ke bawah merah ya, berwarna merah dan brown itu berkali-kali. Artinya kalau seperti ini ada masa downtrend ya, downtrend yang cukup kuat dominasinya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini berwarna merah ya emoticonnya, artinya downtrend. Seller menguasai. Kemudian ini volume perdagangan yang cukup tinggi ya, itu artinya di sini volume untuk penjualan. Bisa kita lihat di sini dan ada dead cross di situ. Kemudian ini juga ada lagi ini red arrow ya, berarti di situ jika punya saham ini ya silahkan di cut loss ya. Kalau pembeliannya sudah dari zona 3.000-an ke atas ya. Tapi kalau belum, nah ini kita wait and see ya. Sampai berapa lama ini penurunannya ya. Kalau sudah ada tanda-tanda kenaikan baru kita beli, tapi kalau masih turun jangan. Nah ini bisa kita lihat market maker-nya juga, market maker melakukan distribusi. Lanjut ke saham berikutnya, Adaro. Adaro ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang batubara. Kalau komoditas ini siklus ya, cyclic. Jadi ketika tergantung dari harga komoditas yang dia produksi. Kalau batubara naik, maka dia akan naik. Tapi kalau batubara turun, dia akan turun. Adaro ini sudah naik tinggi ya, sehingga memang saatnya koreksi pada akhir tahun ini. Ini bisa kita lihat di sini, downtrend ya. Kalau bukti emoticonnya berwarna merah, seller sudah menguasai setelah beberapa 1 bulanan buyer menguasai ya. Bisa kita lihat sudah turun, kemudian juga sudah ada dead cross di sini. Sudah ada dead cross di situ, kemudian kita bisa lihat di sini ada tanda arrow merah cukup besar ya, artinya sudah harus TP, sudah harus take profit. Itu terbukti chartnya juga sudah berwarna chart bearish itu sudah berkali-kali terjadi. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ternyata ada distribusi ya, ada merah di sini ya untuk market maker-nya. Ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke emiten berikutnya, JSMR ini adalah jasa marga ya. Jasa marga ini adalah sektor konstruksi ya, jalan tol dan sebagainya. Nah, karena pandemi sangat berpengaruh sekali ya pada proyek konstruksi dan ini sudah saatnya memang reversal memang. Saatnya reversal. Ini yang terjadi pada bulan Maret itu, nah ini kan turun drastis ini. Nah, kemudian ada tanda short. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah pulih ya, sudah pulih sedikit demi sedikit sudah pulih dan minggu kemarin itu bisa kita lihat ini fase uptrend ya, sudah pada fase uptrend, kemudian ini juga sudah berwarna biru, artinya
buyer menguasai, volume perdagangan tidak terlalu tinggi, dan MACD-nya tidak bisa dilihat ya karena berada di garis nol. Kemudian kalau kita lihat chartnya, chart minggu kemarin itu sudah ada dari Kamis ya, itu sudah ada kenaikan ya, chartnya berwarna chart bullish ya, chart kenaik itu, dan warnanya hijau di sini. Nah ini karena market maker melakukan akumulasi. Lanjut ke saham berikutnya, S Hardware. S Hardware ini juga satu perusahaan yang kita sudah kenal pasti, Bapak Ibu pasti sudah kenal, dia menjual produk-produk keperluan rumah tangga. Jadi kita lihat S Hardware sudah berwarna hijau di sini, walaupun beberapa bulan ya, 1 bulan yang lalu ya ada klaim pilot dari S Hardware ya, tetapi itu ternyata tidak berpengaruh banyak. Ini ya pada saat klaim pilot itu, itu ya karena memang ada masalah ya, dan ternyata tidak berpengaruh banyak ini pada saat ada isu pilot itu yang terjadi di sini di chart ini. Bisa kita lihat di sini, nah ini pada zona uptrend, buyer menguasai, kemudian ini juga berada di atas, pembelian mendominasi, dan ini golden cross-nya sudah terjadi ya. Lalu kita lihat chartnya diikuti dengan chart yang naik ya, naik terus ya. Ada koreksi 1 hari lalu naik lagi. Dan ini sudah pada angka yang cukup tinggi menurut saya ya, 1850. Lalu kalau kita lihat market maker melakukan akumulasi secara besar-besaran di situ. Lanjut berikutnya, Cepin Charoen Pokphand. Ini Charoen Pokphand adalah salah satu perusahaan berbasis ayam ya. Jadi produksinya ayam-ayam frozen. Ini bisa kita lihat Charoen Pokphand ini juga sudah naik tinggi, maka dia koreksi lagi. Ya, ini bisa kita lihat downtrend. Kemudian seller menguasai ya, menguasai pasar. Lalu volume perdagangan tidak terlalu tinggi, dan ini bisa kita lihat pembelian cukup dominan, dan sebenarnya golden cross ya, golden cross itu sudah terjadi di saat ini, di titik ini. Lalu kita bisa lihat di situ ternyata saatnya untuk TP ya, karena sudah beberapa kali ada red arrow yang mengarah ke bawah, dan terbukti dari sisi harganya ternyata berwarna merah. Jadi ada penurunan. Bisa kita lihat di sini karena distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lanjut ke saham berikutnya, BSDE, ini Bumi Serpong Damai ya. Ini adalah properti yang juga sangat baik sekali kinerjanya. Bisa kita lihat di sini pada masa uptrend, buyer menguasai, volume perdagangan juga naik, lalu volume pembelian dominan. Di sini sudah ada sekitar 3 hari chartnya itu naik terus. Nah, biasanya kalau sudah 3 hari naik terus, lebih dari 5%, itu saatnya untuk koreksi. Mesti hati-hati, jangan masuk kalau saat seperti ini. Sudah telat ya masuknya. Nah itu. Jadi nanti Anda malah beli di pucuk. Kalau beli di pucuk, nyangkutnya lama. Nah itu. Nah ini bisa kita lihat market maker-nya melakukan akumulasi untuk saham Bumi Serpong Damai. Nah demikian ya, saham-sahamnya sudah saya bahas semuanya. Sekali lagi disclaimer mode on. Video ini sifatnya pembelajaran, memberikan informasi ya, memberikan ilmu pengetahuan yang saya share secara cuma-cuma ya. Kalau ikut seminar-seminar atau webinar pasti bayar Bapak Ibu. Nah, di sini mendapatkan informasi secara gratis. Tetapi semuanya yang Bapak Ibu ambil dan sobat investor ambil ketika di pasar, itu semuanya adalah tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing ya, karena ketika Bapak Ibu mendapatkan profitnya kan diambil Bapak Ibu sendiri. Ya, saya tidak dapat apa-apa. Demikian juga sebaliknya, kalau loss ya berarti ditanggung sendiri juga ya. Jadi ini sifatnya pembelajaran. Dan saya mohon klik subscribe ya, jangan lupa, karena untuk perkembangan channel ini ke depannya
Semakin banyak yang subscribe, semakin berkembang channel saya. Jangan juga lupa klik like dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terkini kalau ada video-video terbaru yang diupload di channel ini. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Salam cuan. Tetap jaga kesehatan.